Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igen Elisa Maudina, Kepala Sekolah dari KB Al-Wardah Peterongan Jombang. Di sini saya akan berbagi praktik baik saya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang terintegrasi dengan metode Montessori. Seperti apa? Mari kita simak videonya bersama-sama. Sebenarnya di Jombang sendiri memang masih sangat terbatas sekolah yang menerapkan metode Montessori ini, karena memang di sini di daerah saya sekolah dengan metode Montessori cenderung lebih mahal daripada sekolah-sekolah yang menerapkan metode pembelajaran lainnya, sehingga memang aksesibilitas untuk Montessori memang masih sangat minim di daerah kami, dan itulah alasan saya untuk bisa mencoba untuk menerapkan Montessori ini ke pembelajaran saya dengan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi langkah yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam menerapkan metode Montessori ini, nah yang pertama, perencanaan. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentunya harus merencanakan seperti apa sih metode Montessori itu, bagaimana cara saya bisa menerapkan kepada anak-anak, bagaimana cara saya bisa memahamkan guru-guru saya terhadap metode ini, karena memang ini merupakan hal baru bagi mereka. Maka saya harus memastikan bahwa guru-guru saya juga mendapatkan pengetahuan yang cukup terhadap metode Montessori ini. Dan yang kedua adalah mengorganisasikan guru-guru saya. Saya sebagai kepala sekolah tentunya harus melibatkan stakeholder terkait seperti guru, masyarakat sekitar, wali murid, dan juga peserta didik itu sendiri. Nah, di awal saya memang mengajak mereka untuk bisa bagaimana sih caranya membuat kegiatan yang memenuhi prinsip-prinsip Montessori. Karena memang kami tidak bisa melaksanakan semua area Montessori, jadi pada tahun ini kami hanya berfokus untuk mengoptimalkan area practical life. Practical life itu merupakan salah satu area di mana anak-anak kita ajak untuk melakukan semua keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan menyiram tanaman, menyapu halaman, membersihkan diri, mencuci tangan, bertanggung jawab atas barang-barangnya, dan semua itu kami integrasikan ke dalam baik pembelajaran maupun pembiasaan. Nah, kemudian saya harus pastikan bahwa guru-guru saya ini bisa mengerti nih apa sih yang harus mereka pahami. Jadi saya ajak mereka untuk mengikuti pelatihan Montessori. Harapannya mereka punya dasarnya. Mereka tahu, mereka paham bahwa seperti ini loh jadi guru Montessori. Nah, selanjutnya saya harus memastikan implementasi dari kurikulum merdeka yang kita integrasikan dengan metode Montessori ini berjalan dengan lancar. Jadi saya harus memastikan guru-guru saya memang konsisten melaksanakan pembelajaran berbasis Montessori. Selanjutnya, sebagai kepala sekolah tentu saja saya harus bisa melakukan controlling atau pemantauan. Nah, di sini peran saya sangat krusial juga karena memang saya harus bisa mengontrol nih apakah memang guru-guru sudah bisa belum sih mengimplementasikan metode ini, karena ini juga metode baru sehingga mereka juga harus adaptasi nih. Dan yang terakhir adalah evaluating atau melakukan evaluasi. Nah, ini selalu rutin saya lakukan setiap minggunya. Saya mencoba untuk mengevaluasi kira-kira nih ada nggak sih kesulitan guru-guru saya, kira-kira anak-anak bisa nggak sih kondusif mengikuti pembelajaran dan metode ini. Nah, ini yang akan menjadi acuan saya untuk terus memperbaiki program ini. Jadi akan ada masukan-masukan, ada kendala-kendala yang akan saya tindak lanjuti sebagai kepala sekolah. Nah, inilah 5 fungsi manajemen pendidikan yang saya lakukan dalam implementasi kurikulum merdeka yang terintegrasi dengan metode Montessori. Nah, kira-kira apa sih dampak dari implementasi metode ini terhadap perubahan karakter, perubahan perilaku dari anak-anak yang awalnya memang di rumah belum bisa membantu ibu, misalkan mereka tidak terbiasa untuk memegang pekerjaan sehari-hari. Ketika sudah kita berikan pembiasaan, kita ajak untuk
melakukan practical life di sekolah, mereka secara otomatis di rumah juga menerapkan hal yang sama. Dan ini juga menjadi salah satu testimoni juga dari orang tua bahwa anak-anak mereka ternyata sangat berkembang pesat ketika sekolah di sini. Jadi memang inilah yang kami harapkan, bahwa anak-anak itu tumbuh sebagai anak-anak yang mandiri, yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, yang kreatif, dan bisa menjadi pribadi yang seutuhnya gitu. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata dengan edukasi yang berulang kali, kami juga menemukan bahwa orang tua juga mulai aware nih bahwa sekolah PAUD itu tidak hanya diajari calistung, tapi justru mereka tetap ditekankan bagaimana memiliki keterampilan practical life skill. Mereka bisa melakukan beberapa kegiatan rumah tangga seperti menyapu, mencuci piringnya sendiri, memakai sepatu sendiri, menyapu, menyiram halaman, semua mereka lakukan dengan senang hati. Inilah yang memang kami rasakan selama beberapa bulan terakhir ini setelah melaksanakan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan metode Montessori. Nah, memang harapan kita ke depannya semoga kita bisa menerapkan semua area Montessori sesuai dengan yang memang sudah dianjurkan oleh Montessori itu sendiri. Tetapi saat ini memang kita belum bisa untuk melaksanakan secara menyeluruh karena yang itu tadi, kita menyesuaikan dengan kemampuan sekolah, kemudian juga kemampuan wali murid, karakteristik di lingkungan sekolah kita juga harus kita pertimbangkan gitu. Namun saya berharap KB Al-Wadah menjadi pelopor juga untuk sekolah-sekolah yang lainnya yang di pinggiran terutama, bahwa kita bisa kok menjadi sekolah yang menerapkan metode Montessori ini dengan beberapa penyesuaian tentunya, seperti penggunaan loose part, kemudian kita hanya mengambil area-area yang memang sangat urgent kita butuhkan untuk anak-anak. Itulah yang kami lakukan selama ini, dan kami juga tetap akan terus melanjutkan program ini sampai setahun ke depan. Jadi saya berharap hasilnya akan lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Begitulah praktik baik yang saya lakukan selama di KB Al-Wardah selama 1 tahun ini. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya, terutama kepala sekolah yang ada di pinggiran ya. Jangan menyerah, tetap semangat. Kita semua adalah guru-guru hebat. Kita pasti bisa menginovasi, membuat inovasi, menginspirasi orang banyak dengan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.